Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Mari bersama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau satukan hati kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab sungguh lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang ku pinta
kami bahagia di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau menikmati kemurahan Tuhan, kami mau menikmati sukacita yang berasal daripada-Mu Tuhan, melalui puji-pujian yang akan kami naikkan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, sebab Allah kita adalah Allah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanmu.
Tuhan selamanya Allah menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita. Sebab ada kuasa dalam pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Pujian ini benar, Bapak Ibu Saudara, karena sebenarnya sore hari ini saya batuk ya. Tapi benar bahwa ada kuasa di dalam pujian. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan melalui setiap pujian yang kita naikkan, pasti ada kuasa yang akan kita alami. Amin. Kita mau senantiasa dekat di dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, terima Sungguh kasih Tuhan atas yang mengenal setiap hati atas kita, pujian penyembahan yang tahu telah kami nyanyikan Tuhan kehidupan pada kesempatan kali ini Tuhan. Pada sore hari ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biar apa yang firman Tuhan sampaikan Tuhan, semuanya boleh memberkati setiap kami Tuhan yang nonton worship at home pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu bisa menyampaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya akan membagi firman Tuhan tentang alami firman Tuhan dalam kehidupan ini. Saya ulangi, alami kehidupan Tuhan dalam kehidupan ini. Firman Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, pada hari ini saya akan bersaksi. Kenapa saya ingin bersaksi ya Bapak Ibu? Karena saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu akan hidup melalui kesaksian hidup kita. Firman Tuhan itu akan hidup melalui kesaksian, setiap kesaksian dalam kehidupan kita. Ya, dan saya percaya bahwa kesaksian kita adalah cara Tuhan
menyatakan kuasanya yang nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita berbagi tentang bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, kita menjadi saksi yang hidup akan kasih, kuasa, ya, dan kesetiaannya. Firman Tuhan bukan hanya sekedar teori saja, bukan hanya sebuah teori atau tulisan semata, tetapi sebuah kebenaran yang dapat kita alami dan dapat kita bagikan dalam kehidupan kita, sehingga orang lain juga dapat melihat kebesaran Tuhan dan berharap kepadanya. Saya akan bersaksi ya Bapak Ibu Saudara, ketika saya ingin masuk dalam dunia perkuliahan, saya pertama tuh bingung dalam memilih jurusan ya sebelumnya. Jadi saya itu sudah berdoa menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya tuh sebelum saya memutuskan ya, saya itu sudah melayani Tuhan dari sejak saya SMP ya Bapak Ibu, dan itu saya lakukan secara terus menerus dan saya mengalami namanya kasih mula-mula dengan Tuhan gitu. Dan satu ketika saya tuh menyatakan berdoa kepada Tuhan, Tuhan jadikan aku ini hamba-Mu. Terus saya kan gak tahu hamba-Mu ini di bagian apa, di jurusan apa. Tapi saya tahu bahwa saya itu dipanggil menjadi hamba Tuhan sejak saat itu. Nah, tapi saya pada saat itu memilih jurusan yang menurut saya itu sesuai dengan hobi saya, sesuai dengan kesukaan saya. Jadi saya pada saat itu suka menggambar dan senang dengan hal-hal yang kreatif lainnya ya. Jadi saya memutuskan untuk mengambil jurusan desain komunikasi visual atau DKV. Saya itu merasa cocok dengan minat saya dengan memilih jurusan ini. Kemudian saya mengikuti tes dan saya ikuti tes semua tahapan-tahapannya dan ternyata saya itu tidak lulus di tes tersebut. Saya terus terang merasa kecewa. Ya. Saya merasa kecewa dan saya itu bertanya dalam hati, Tuhan, kenapa saya ini tuh sudah melayani Tuhan, sudah pokoknya setia lah dalam melayani Tuhan, tapi kok saya malah tidak masuk di dalam jurusan yang saya pilih gitu. Pada besok hari ketika pada masa itu tuh masa pandemi COVID-19. Jadi semua tuh dirumahkan dan pada saat itu kami sekeluarga sepakat untuk membuat ibadah melalui Zoom ya. Dan yang pimpin itu adalah Pak Moses. Dan di dalam ibadah tersebut Pak Moses ini menceritakan ya. Kalau saya tidak lupa, beliau menceritakan tentang Yunus, tentang kisah dari Yunus, dan saya diingatkan Tuhan melalui satu tokoh Alkitab yaitu Yunus ya. Yunus ini adalah seorang yang dipanggil Tuhan dan menjalankan misi penting. Tetapi dia memilih lari dari panggilan itu. Tuhan kemudian mengizinkan Yunus mengalami sebuah perjalanan yang penuh tantangan. Dimulai dengan diterkam oleh ikan besar, setelah itu ia mencoba lari dari panggilannya. Ya, nanti sebentar akan kita buka Bapak Ibu Saudara, kitab Yunus.
Dan melalui kitab cerita dari Yunus ini, saya merasa bahwa Tuhan sedang berbicara kepada saya secara pribadi. Saya diingatkan bahwa terkadang Tuhan itu mengizinkan kegagalan atau hambatan, ya, kegagalan atau hambatan itu terjadi untuk mengarahkan kita supaya kita boleh kembali ke jalan yang benar dan sesuai dengan rencananya, ya. Meskipun pada saat itu saya merasa kecewa karena tidak lulus ujian ya, dan tidak bisa masuk di dalam jurusan yang saya pilih. Saya menyadari bahwa Tuhan mungkin sedang menunjukkan jalan yang lain yang lebih sesuai dengan panggilan hidup saya. Nah, saya ingat tadi, saya sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan saya ingin jadi hamba-Mu. Saya mau menjadi hamba-Mu Tuhan. Dan saya berpikir, hamba itu apa sih sebetulnya? Dan Tuhan itu ingatkan saya di dalam keterpurukan itu, Tuhan ingatkan saya untuk tetap percaya dan tetap taat. Meskipun rencana saya tidak sesuai dengan harapan, tapi saya percaya rencana Tuhan ya pasti sesuai ya. Amin. Nah, jadi saya pada saat itu bilang ke mama saya, langsung pada besok harinya saya bilang, "Mah, saya ingin jadi hamba Tuhan." Terus mama saya langsung teringat pada satu mahasiswanya, pada salah satu siswanya dulu, dia sekarang sudah menjadi pendeta, ya. Dan pada saat itu saya langsung bilang, "Mah, saya mau jadi hamba Tuhan." Terus mama saya bilang, "Kamu masuk di sekolah teologi saja." Gitu. Untuk memenuhi panggilanmu. Kalau memang itu panggilanmu, mengalirlah di sana, gitu. Dan sampailah kepada saat ini di mana saya bisa lulus di S1 teologi semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Dan mari kita baca saudara kitab dari Yunus ini. Ya. Kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 5. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ya. Mari kita baca secara bersama-sama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Mari kita lihat di sini ayat ini. Jauh dari hadapan Tuhan itu diulang 2 kali ya di sini. Berarti memang Yunus ini benar-benar berniat untuk dia pergi ya, menjauh dari hadapan Tuhan. Kemudian ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring situ lalu tertidur nyenyak. Coba kita lanjut kepada ayat yang
ya. Ayat yang ke ya, ini. Ayat yang ke-10. Orang-orang itu takut orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Lanjut. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakah engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi. Sebab laut semakin bergelora." Next. Nah, sautnya kepada mereka, "Angkatlah aku, capakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab kamu tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Di sini Bapak Ibu Saudara, saya langsung pada malam itu ya, kami membaca firman Tuhan ini. Dan itu sangat mengena dalam hati saya, dalam hidup saya secara pribadi. Karena apa? Pada saat itu saya itu Tuhan sudah tetapkan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Tetapi kok saya itu mau menyimpang daripada panggilan Tuhan, daripada jalannya Tuhan gitu. Dan ini yang menjadi sebuah tanda tanya besar dalam kehidupan saya, mengapa hal ini tuh bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Tuhan itu memberikan kepada saya sebuah pengajaran bahwa jangan pernah lari dari hadapan Tuhan. Amin. Jangan pernah lari dari daripada panggilan Tuhan, ya. Dari pengalaman Yunus ini saya belajar banyak, ya. Terkadang kita harus melewati masa-masa sulit, ya. Saya pada saat itu sudah membayar uang masuk kuliah, dan itu tidak banyak ya, banyak ya saudara. Tetapi saya rasa Tuhan, kok saya udah bayar tapi kok gagal ya Tuhan. Maksudnya saya sudah berusaha untuk supaya bisa masuk ke sana melalui saya sudah bayar uang registrasinya dan lain sebagainya, tapi kok saya gagal ya tuh untuk masuk ke sana. Ternyata Tuhan itu punya panggilan yang lain terhadap saya, Bapak Ibu. Tuhan mau untuk saya menjadi hamba Tuhan seperti saat ini. Ya. Jadi firman Tuhan mengenai Yunus ini benar-benar terjadi di dalam kehidupan saya secara pribadi. Benar-benar terjadi. Ketika saya membacanya, saya langsung itu firman Tuhan yang saat ini saya alami gitu. Dan ternyata benar-benar mengena dalam hidup saya. Dan pada saat itu saya langsung mengambil keputusan untuk mendaftar di jurusan teologi ya di Jakarta, dan saya masuk di sana. Nama saya bisa tembus. Nah, saya itu berpikir begini, kok Tuhan malah bawa saya ke sini ya? Gitu. Ya. Ternyata itu memang sudah rencananya Tuhan. Ya. Pesan Tuhan hari ini kepada setiap kita bahwa yang justru merupakan sebuah pertanyaan dalam setiap kehidupan kita.
Ya, pesan Tuhan pada hari ini, apakah kita sudah pernah mengalami firman Tuhan atau tidak? Ya, mengalami apa yang tertulis di dalam Alkitab atau tidak? Kita sudah pernah nggak mengalaminya? Bukan sekedar membaca atau mendengar firman Tuhan, tetapi betul-betul itu kita rasakan, kita nikmati itu firman Tuhan itu. Ya, jadi seperti Yunus yang dipanggil untuk menghadapi tantangan yang besar, ya, dalam setiap kesulitannya, kita pun diundang untuk mengalami kasih dan kebenarannya secara nyata dalam setiap langkah hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita siap mendengarkan dan taat kepada firman Tuhan atau tidak? Walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan harapan, ya. Apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan dapat bekerja dalam melalui masa-masa sulit, melalui ketidakpastian dalam kehidupan kita ini, ya? Apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan dan itu membawa kita lebih dekat kepadanya atau tidak gitu. Nah, di akhir firman Tuhan ini saya akan menceritakan ya sebuah kisah. Saya percaya saya yakin Bapak Ibu Saudara bisa menyimak kisah ini dengan baik ya. Pada perang dunia pertama, ada seorang jenderal yang ditangkap oleh musuh dan hampir dibunuh karena dia sudah diikat di sebuah batang pohon dan siap untuk ditembak. Ya. Untunglah ada seorang anak buah yang menyelamatkan jenderal ini. Dia mengambil pisau belati dan ia memutus talinya. Dan mereka lari sekuat tenaga dari tempat musuhnya. Dikejar, tapi mereka tidak bisa dikejar. Selamatlah dia dan tidak jadi mati, ya, si jenderal ini. Keesokan harinya, jenderal bersama anak buahnya mereka melanjutkan perjalanan ke kampung yang lain. Nah, di kampung itu ada seorang petani peternak yang sangat kaya raya, dan ketika dia melihat temannya datang bersama dengan anak buahnya, dia senang sekali. Petani ini menjamu dia dengan memberikan makanan yang terbaik ya, yang bisa dia hidangkan. Setelah selesai makan kenyang, si jenderal itu berkata, "Thank you sobat, kamu begitu baik. Sebelum kami pulang melanjutkan perjalanan kami, kira-kira kamu mau minta apa dari saya?" Ya. Kemudian petani ini bilang, saya tidak mau minta apa-apa, ya. Saya senang kamu bisa datang dan saya bisa menjamu kamu di sini, gitu. Terus si jenderal ini bilang, "Kamu mesti minta sesuatu. Apa yang perlu? Apakah kamu perlu 1 atau 2 orang anak buah saya untuk menjaga peternakanmu yang besar agar nggak ada yang mengganggu pada saat suasana perang ini?" Tuh, nggak usah. Biarlah kamu urus saja urusanmu di negara ini gitu sebagai jenderal. "Oh enggak, kamu harus minta sesuatu," kata si jenderal. Terus karena dipaksa terus ya, dia bilang begini, "Oke deh, saya mau bertanya. Saya nggak mau minta lebih, minta apapun. Saya tuh hanya bertanya satu hal. Saya dengar rumor bahwa kamu tuh sudah mati, tapi kok kamu bisa hidup ya? Bisa tolong nggak kamu ceritakan mengapa kamu bisa hidup?
Dan bagaimana kamu bisa dibebaskan? Tiba-tiba sang jenderal ini marah, ya. Dia gebrak meja dan dia tidak terima karena dia ditanya mengenai hal itu, ya. Kamu ini nggak tahu, pengalaman itu pengalaman yang terburuk dalam kehidupan saya, ya. Mengapa kamu suruh aku tuh ceritakan kembali pengalaman yang terburuk itu? Terus dia suruh pengawalnya tangkap petani itu, ya, tangkap petani itu, ikat dia di sebatang pohon dan tembak dia sampai mati, ya. Petani itu bingung, saudara, ya. Sudah dikasih makan, sudah dikasih tumpangan, sudah dikasih pokoknya sudah dijamu, tapi kok dibunuh, ya, saudara. Petani itu bilang, nggak jadi deh, nggak jadi aku tanya itu. Tapi jenderal ini tuh nggak peduli, ya, saudara. Istri petani ini tuh udah nangis, anaknya udah takut, terus jenderal ini pokoknya nggak peduli. Dia bilang kepada algojonya, tembak dia pada hitungan ketiga. 3, 2, 1, 2, ya, lepaskan. Nah, si jenderal ini dengan tenang dia datang, dia tepuk pundaknya, dan petani ini dia bilang begini. Si jenderal ini bilang gini, begitulah perasaan saya pada waktu saya mau ditembak. Begitu takutnya saya ketika saya mau ditembak, dan betapa bahagianya ketika saya mau dibebaskan. Ngamuk, saudara, petani ini, dan dia bilang, kurang ajar kamu. Saya pikir benar-benar kamu saya mau ditembak gitu, ya kan? Terus kenapa kamu nggak ceritain aja gitu? Kenapa kamu nggak ceritain? Terus si jenderal ini berkata, kalau saya ceritakan, kamu hanya mengerti secara logika saja, ya. Oh, saya takut. Setelah itu saya senang, saya bisa bebas. Kalau kamu mengalami, kamu menghayati, ya. Saya percaya kesulitan ini merupakan setiap kesulitan yang terjadi dalam kehidupan kita ini, ya. Setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan ini itu merupakan simulasi, ya. Simulasi ilahi untuk kita boleh mengalami Tuhan, boleh merasakan Tuhan, boleh merasakan kasih-Nya kepada kita. Amin. Saya tidak tahu apakah Bapak, Ibu, Saudara pernah mengalami firman Tuhan secara real atau justru belum mengalami firman Tuhan. Pada hari ini, ya, saudara, saya sudah pernah mengalami yang namanya kisah dari Yunus tadi, ya Bapak Ibu. Saya sudah pernah mengalami kisah dari Yunus, dan mungkin ke depannya akan ada kisah lain yang Tuhan bawa, ya. Yang Tuhan bawa saya untuk lebih mengenal Tuhan, ya, dan kebenarannya, ya. Sekian firman Tuhan saya pada hari ini. Saya mau mengakhiri firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, ya. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Kita akan baca, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau saya boleh berdiri di tempat ini, itu semua atas perkenanan Tuhan. Itu semua atas rencana Tuhan
atas kehidupan saya. Dan saya mau sampaikan pada saat ini bahwa saya mau bertanya justru kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara sudah pernah mengalami firman Tuhan atau belum, atau tidak ya? Sudah pernah mengalami firman Tuhan dalam kehidupan ini atau tidak? Ya. Jadi Bapak Ibu, pesan Tuhan pada hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita, mari kita mengalami Tuhan dari firman-Nya. Amin. Supaya firman Tuhan itu hidup dan kita tuh bisa terarah. Saya jadi mengerti, memahami. Pertama saya nggak tahu apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidup saya. Tetapi ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan, saya baru mengerti bahwa ternyata Tuhan mau membawa saya kepada suatu pengalaman yang baru untuk saya menjadi hamba Tuhan. Ya. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang telah hamba-Mu sampaikan Tuhan, biarlah semuanya bisa mengena dalam setiap kehidupan kami dan bisa kami lakukan Tuhan. Bapa, teguhkanlah hati kami untuk kami tetap percayakan firman-Mu, untuk kami tetap mengalami firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati setiap kami. Biarlah Tuhan kekuatan kesehatan Engkau berikan bagi setiap kami yang ada, yang sedang menonton worship at home pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.